Pada tutorial kali ini kita akan membahas rupiah digital yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2024 sebagai akselerasi terhadap sistem pembayaran digital. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, pada pertemuan tahunan BI atau PT BI Rabu 29 November 2023 yang lalu. Penerbitan roadmap rupiah digital tahap pertama akan dilakukan tahun depan. Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia tertanggal 30 November 2023, BI akan membuat prototipe untuk menguji gagasan atau konsep dalam pengembangan perangkat lunak sebagai tulang punggung rupiah digital. Tahap ini disebut juga sebagai Proof of Concept. Disebutkan BI akan memilih Hasanah Digital Rupiah, yakni platform yang bisa diakses oleh bank dan non-bank terpilih, atau disebut sebagai wholesaler dan retailer. Rupiah digital ini nanti akan terdiri dari dua jenis, yaitu satu, rupiah digital wholesale atau W rupiah digital, dan yang kedua, rupiah digital retail atau R rupiah digital. Secara harfiah, wholesale itu artinya grosir atau partai besar, dan retail itu artinya eceran atau partai kecil. Jadi, dari kedua istilah ini kita dapat membedakan pengertiannya. W rupiah digital memiliki cakupan akses terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar falas atau valuta asing, serta transaksi pasar uang. Sedangkan R rupiah digital memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik, serta didistribusikan untuk berbagai transaksi retail bank dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer oleh personal atau individu maupun bisnis atau merchant dan korporasi. Perbedaan rupiah digital dengan dompet digital dan kripto. Sepintas memang agak bingung membedakan antara rupiah digital dengan dompet digital dan digital money atau kripto. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita para pionir, perbedaannya adalah pada pihak yang menerbitkannya. Dompet digital atau e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, e-money, dan berbagai macam e-wallet yang marak bermunculan belakangan diterbitkan oleh badan usaha atau korporasi, namun tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan rupiah digital merupakan Central Bank Digital Currency atau CBDC, dikembangkan dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hanya Bank Indonesia satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan menerbitkan rupiah digital, sebagaimana halnya mata uang fiat rupiah dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Konsep CBDC sendiri sudah diadopsi dan diterapkan oleh beberapa bank sentral di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Meski terjadi berbagai penolakan di beberapa negara. Salah satunya di Amerika Serikat, di mana masyarakat di sana menolak pemusnahan mata uang fiat dolar. Selain itu, ada juga instrumen uang digital atau digital money yang marak digunakan untuk berinvestasi, seperti dalam mata uang kripto. Kita tahu bahwa di market banyak sekali kripto yang beredar, seperti Bitcoin, Solana, dan lain sebagainya. Dan sebentar lagi, koin Pi Network yang akan segera mencapai tahapan open mainnet dan digadang-gadang akan menjadi uang digital atau digital money yang mendunia. Jadi, perbedaan mendasarnya bisa dilihat dari otoritas yang menerbitkan uang, format, jaminan keamanan, transparansi identitas nasabah, struktur pencatatan transaksi, dan risikonya. Menurut laporan yang dirilis firma Deloitte,
CDBC merupakan respons dari Lembaga Moneter Dunia atas perkembangan teknologi di sektor keuangan. Salah satunya, minat masyarakat yang tinggi terhadap mata uang kripto dan instrumen pembayaran digital lain. Jelas terlihat bahwa pada akhirnya central bank atau bank sentral tidak bisa tidak harus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, pemerintah selalu terlambat mengantisipasi atau selalu tertinggal dari pihak swasta di dalam merespon perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Di sektor digitalisasi keuangan misalnya, e-money yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sudah sejak 10 tahun lalu kita menggunakannya sebagai pembayaran tarif jalan tol. Belakangan ditambah lagi penggunaannya membayar biaya parkir kendaraan. Memesan makanan pun kita menggunakan OVO. Kripto sendiri sudah diperdagangkan dari sejak 10 tahun lalu melalui bursa kripto. Akan tetapi, pemerintah baru mendirikan bursa kripto milik sendiri tahun 2024. Barangkali karena ngiler melihat besarnya transaksi kripto dan dengan alasan keamanan bertransaksi. Disinilah kelemahan pemerintah Indonesia. Tidak pernah melakukan antisipasi terlebih dahulu sebelum didahului oleh pihak swasta. Tetapi oke lah, kata orang tua zaman dahulu, tidak ada istilah kata terlambat. Atau lebih baik terlambat daripada tidak memulainya sama sekali. Hanya saja, saya kira pepatah ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini, apalagi di masa mendatang. Teknologi semakin maju, dan setiap hari ada saja perkembangan terbaru. Pemerintahan nanti harus memiliki pola pikir yang antisipatif, utamanya dari segi teknologi agar kita tidak selalu ketinggalan. CBDC dinilai sebagai inovasi di sektor keuangan digital, sehingga perputaran uang di masyarakat bisa lebih efektif dan efisien. Tetapi, tetap terjaga keamanannya karena dilindungi oleh otoritas keuangan yang sah di tiap negara. Platform dompet digital yang selama ini populer digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain sejatinya merupakan mata uang fiat atau uang kertas dan uang logam fisik yang disalurkan melalui platform digital. Dompet digital berbeda dengan mata uang fiat karena porsinya hanya sebagai tempat penyimpanan. Sama halnya dengan penyimpanan di mobile banking yang disediakan oleh tiap-tiap bank. Bedanya, dompet digital yang lebih kekinian bisa dipakai untuk melakukan banyak instrumen transaksi melalui satu pintu, mulai dari memesan makanan, layanan transportasi, hingga berinvestasi di dalam satu aplikasi. Sementara itu, rupiah digital merupakan uang yang benar-benar diterbitkan secara virtual dan disimpan melalui platform digital. Rupiah digital tidak bisa ditarik dalam bentuk fisik. Struktur pencatatannya juga berbeda. Uang fisik, sekalipun yang disimpan dalam dompet digital, menggunakan metode pencatatan dengan sistem manual yang tersentralisasi. Artinya, rekam jejak transaksi uang hanya bisa diketahui oleh otoritas yang mengeluarkan uang dan pihak yang melakukan transaksi. Rupiah digital menggunakan dua struktur, yaitu tersentralisasi dan terdesentralisasi. Pencatatannya real-time dan lebih transparan, sehingga rekam jejak perpindahan uang bisa tercatat oleh sistem secara otomatis. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan teknologi blockchain pada rupiah digital, sama seperti yang digunakan pada mata uang kripto. Bedanya, rupiah digital diterbitkan oleh otoritas keuangan yang sah, sehingga dilindungi hukum dan lebih aman. Sedangkan mata uang kripto yang beredar selama ini dikembangkan secara privat. Struktur pencatatannya benar-benar terdesentralisasi sepenuhnya, tetapi tidak transparan dari segi identitas nasabah. Sehingga, meski pencatatan transaksi uang tercatat secara real-time, namun nilai uang cenderung volatile atau turun naik karena identitas nasabah bisa dibuat anonim atau tanpa nama.
Pengembangan secara privat tanpa campur tangan otoritas yang sah juga memungkinkan penerbitan kripto lebih dikontrol oleh algoritma. Tetapi, menurut saya pribadi, saya tidak melihat perbedaan signifikan yang dihadirkan oleh rupiah digital ini dibandingkan dengan e-wallet yang sudah terlebih dahulu hadir. Selain otoritas yang menjamin keamanan dari sisi hukum, dari sisi teknologi hampir tidak berbeda. Sepertinya, Bank Indonesia hanya akan menciptakan versi lain dari sistem keuangan yang sudah ada. Versi sistem finansial di bawah CBDC yang tersentralisasi justru membuat otoritas dan korporasi lebih leluasa memantau dan mengawasi setiap aktivitas ekonomi konsumen dan warga. Mari kita tunggu saja rupiah digital ini dan kita lihat bagaimana nanti. Rupiah digital dan kaitannya dengan Pi Network. Lantas, di mana peran platform Pi Network setelah rupiah digital resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia? Pasca Open Mainnet nanti, menurut core team Pi Network, semua website dan situs dunia yang saat ini berada di bawah jaringan Web 2.0 akan beralih ke Pi Network dengan jaringan Web 3.0. Itulah aset yang menjadi landasan utama atau underlying asset dari Pi Network. Dan dengan alasan itulah mengapa harga koin Pi bisa mencapai 314.159 US dollar nantinya. Jangan tanyakan lagi alasannya dan bahkan menganggap hal ini sangat tidak mungkin. Saya sudah menjelaskan kalau koin Pi ini akan sangat mahal nilainya dengan berbagai fitur dan ekosistem sebagai underlying asset pada tutorial-tutorial sebelumnya. Silakan simak lagi tutorial saya terdahulu. Jikapun Anda masih menganggap para pionir berhalusinasi, simak saja kisah saya mengenai Bitcoin pada tutorial berjudul alasan logis kenapa 1 Pi sama dengan GCV 314.159 US dollar agar kita tidak mengulang-ulang lagi. Semoga tutorial kali ini bisa menambah wawasan bagi pionir sekalian. Agak menyimpang sedikit ya. Sekedar